pembelajaran. Silakan ketua kelas berdoa. Kita sebelum mulai pelajaran pagi ini, lebih baiknya kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Hadir semua hari ini? Ya. Jiwa raga kami sudah siap belajar? Ya. Sebelum kita masuk ke materi, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Ya, Ibu mau bertanya dulu. Kalian pernah berenang kan? Terus menyelam. Nah, kira-kira apa yang anak-anak rasakan? Dingin. Terus apa lagi? Sedikit oksigen. Terus pengaruhnya apa? Lalu pengaruhnya apa yang anak-anak rasakan? Telinganya sakit. Terus apa lagi? Mata sakit. Hidung kemasukan air. Oke, di sini kita akan belajar tentang fluida tekanan hidrostatis. Nah, sebelum masuk ke dalam kegiatan inti, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita, model pembelajaran yang kita gunakan, dan teknik penilaian. Ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, ya. Ada tujuan pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, peserta didik mampu mengingat konsep fluida tak bergerak atau hidrostatis, ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep tekanan hidrostatis dan hukum hidrostatika, ya. Terus yang ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikan konsep tekanan hidrostatis dan hukum hidrostatika dalam menyelesaikan permasalahan. Terus tujuan yang keempat, peserta didik mampu menganalisis konsep tekanan hidrostatis dan hukum hidrostatika. Untuk tujuan yang terakhir itu peserta didik mampu mengevaluasi konsep tekanan hidrostatis dan hukum hidrostatika. Itu untuk tujuan pembelajaran. Sekarang lanjut ke model pembelajaran. Model pembelajaran kita hari ini adalah PBL atau Problem Based Learning. Ada yang sudah tahu apa Problem Based Learning? Belum? Apa? Ada yang tahu? Iya, penyelesaian permasalahan pembelajaran. Ya, ini model pembelajaran yang kita gunakan. Selanjutnya ini ada teknik penilaian.
Terus yang kedua itu penilaian keterampilan. Terus sesuai dengan permasalahan kita, ada penilaian keaktifan ya. Terus untuk penilaian yang kedua itu adalah penilaian evaluasi atau sumatif. Nah, penilaian evaluasi ini nanti akan Ibu berikan di sebelum penutup ya, di kegiatan sebelum penutup. Sampai di sini paham? Oke, di sini Ibu akan menampilkan video YouTube masalah yang akan anak-anak selesaikan. When you write, the tone influences how readers respond. With Grammarly, Nah, sudah anak saksikan tadi videonya? Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Kalian sudah melihat tadi botol yang dibawa dari dasar dari atas ya, dari permukaan laut dibawa ke dasar laut, di kedalaman laut. Nah, mengapa botol yang tadinya menggelembung ketika dibawa ke kedalaman ke dasar laut dia akan terasa bentuknya itu seperti diremuk, seperti diremas. Mengapa? Karena ada tekanan ya, karena ada tekanan di dalam air. Terus apa pengaruhnya terhadap kedalaman dengan tekanan hidrostatis? Apa pengaruhnya? Semakin apa? Iya, karena semakin dalam tekanan di dalam laut, maka tekanannya semakin besar ya. Paham? Oke, sekarang Ibu akan melanjutkan untuk melakukan percobaan. Sekarang silakan kelompok tekanan hidrostatis melakukan percobaan terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Waktunya 2 menit. Sekarang letakkan di sini. Silakan anak-anak buka di kedalaman 5 meter. Ya, dibuka. Terus sekarang di kedalaman 10 meter. Sudah? Sudah diamati? Sudah. Sekarang buang airnya, silakan duduk. Gantian. Kelompok
Sudah diamatin kan? Nah sekarang maju kelompok gravitasi. Sekarang anak-anak buka yang 15 meter. Yang 15. Yang 20, kedalaman 20. Sudah diamati mana yang lebih deras dan mana yang lebih lambat? Sudah diamati. Sekarang buang airnya, silakan duduk. Gantian ke kelompok massa jenis. Habis ini siap-siap kelompok kedalaman ya. Buka yang 10 cm. Ya. Buka yang kedalaman 15 cm. Sudah diamati mana yang lambat dan mana yang lebih cepat keluar. Sudah? Kalau sudah, sekarang buang airnya. Lanjut kelompok kedalaman. Buka yang 5 cm. Amati. Buka yang 5 cm. Buka yang 20 cm. Sudah? Sudah diamati percobaannya? Sudah? Silakan dibuang airnya. Sudah mengamati semua percobaan? Sudah? Ada perbedaan tidak antara kedalaman 5 cm, 10 cm, 15 cm dan 20 cm? Ada perbedaan? Ada. Kalau di 5 cm bagaimana tekanannya? Kecil. Pada 15? Lumayan besar. Pada saat 20 cm? Besar. Jadi apa
Lembar kerja peserta didik. Dibuka, dibaca. Sudah? Sudah bawa handphone? Sudah? Sudah ada situs pet simulasi yang kemarin dipoinkan? Sudah. Sekarang silakan anak-anak buka. Sudah dibuka? Sudah. Nah sekarang Ibu akan menjelaskan isi dari LKPD ini dulu ya. Nah di dalam LKPD ini silakan dibuka sambil diperhatikan. Di sana ada capaian pembelajaran ya. Yang pertama itu menentukan pengertian tekanan hidrostatis. Silakan anak-anak baca. Terus ada tujuan pembelajarannya. Nah tujuan pembelajarannya itu sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi ya. Nah di sana ada masalah sesuai dengan model pembelajaran kita tadi apa? Apa model pembelajaran kita tadi? PBL ya. Nah di sini ada masalahnya. Video yang sudah kalian tonton tadi. Nah di sana ada pertanyaan. Apa yang kalian amati pada video tersebut? Tuliskan hipotesis kalian bagaimana hubungan kedalaman dengan tekanan hidrostatis. Terus yang di sana ada alat dan bahan. Handphone sudah ada? Aplikasi pet sudah? Situs pet sudah? Sudah. Nah di sini ada langkah kerja, ya. Langkah kerjanya itu yang pertama mencari pengaruh kedalaman tekanan hidrostatis. Nah di sana sudah mengamati tadi hasil percobaan. Percobaan botol yang diisi dengan air kedalaman 20 cm, 10 cm, 15 cm, 5 cm. Terus silakan anak-anak catat hasilnya, catat hasil pengamatan pada analisis data. Ya. Nah, yang kedua itu langkah kerjanya mencari pengaruh massa jenis terhadap tekanan hidrostatis. Buka aplikasi PET ya. Terus pilih dan jalankan simulasinya ya. Terus pilih pressure, klik ruler dan grid. Terus tempatkan ruler di dalam wadah fluida cair. Terus tempatkan dan tarik pressure meter di dalam wadah fluida cair atau water pada kedalaman 1 meter. Ya, dilihat ya. Terus di sana catat nilai tekanan total atau P yang terukur dalam tabel hasil pengamatan. Terus variasikan kedalaman 2 meter dan 3 meter. Terus lakukan langkah-langkah dengan variasi jenis fluida. Ganti fluidanya, diganti, massa jenisnya diganti. Terus waternya dipindah, digeserkan ya. Dan hasilnya itu bisa anak-anak catat pada tabel data ya. Di sana ada catat hasil pengamatan pada tabel berikut untuk jenis fluida air, terus gasolin dan honey ya, minyak atau madu, minyak dan madu ya. Masing-masing tabelnya ini berbeda. Untuk tabel yang pertama itu untuk jenis apa jenis fluidanya? Air. Untuk yang kedua itu madu. Terus untuk yang ketiga itu minyak ya. Sudah. Yang G itu analisis data. Silakan anak-anak jawab untuk apa yang peserta didik amati dari video
video simulasi yang tadi kalian yang anak-anak tonton tadi, ya. Terus bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis, ya. Terus ketika pressure meter pada pad, ya, dipindahkan pada kedalaman yang berbeda, apa yang terjadi? Terus ketika fluida diganti dengan jenis lain, bisa diganti dengan bisa minyak, bisa air, bisa madu. Nah, apa yang terjadi? Ya. Terus untuk yang berikutnya itu bagaimana pengaruh massa jenis terhadap tekanan hidrostatis? Ya, dari hasil PET yang kalian amati. Terus tuliskan hubungan antara tekanan hidrostatis, massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman. Ini secara sistematisnya dituliskan seperti apa rumusnya. Nah, terus berikan contoh penerapan atau fenomena tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya tadi sudah kalian sudah bisa anak-anak lihat. Salah satu contoh itu menyelam, ya. Terus cari lagi contoh yang lainnya apa yang berhubungan dengan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir itu ada kesimpulannya. Silakan anak-anak kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan pad-nya diamati. Bisa? Airnya diisi. Lihat perintah kedalamannya sampai berapa, bisanya. Terus ini sudah ada pertanyaan. Nah, terus ini untuk mengatur tekanannya yang keberapa meter. Terus dilihat yang mana dulu, air dulu. Klik di air berapa air itu 1000. Ya, sudah itu baru dihitung. Bisa? Sudah bersih airnya, sudah penuh. Ini untuk mengukur. Ini nilainya sama. Terus tekanannya dilihat. Yang pada pertama ya tekanannya kedalamannya keberapa, ya. Terus ini minyak, air. Ya, yang pertama itu apa? Air mana? Geser ininya, digeser ke 101,3. Gravitasinya tahu kan 9,8 semua. Sudah. Air. Iya, 100.000. Kan air 1.000. Kalau minyak itu 800.
Kalau bensin 700. Kalau apa namanya nih? Madu 1420. Digeser. Nah, kan muncul di sini nilainya. Ke dalam berapa itu akan muncul tekanannya. Nah, bisa? Sudah ketemu? Tekanannya digeser kan ininya. Nah, yang berapa tadi air? Berapa meter? Kedalamannya 1 meter. Sudah. Nah, ini lihat di sini. Ini ya. Nah, itu berarti itu rumusnya tadi apa? Satu meter dulu. Kasih tekanan. Nah, muncul. Nah, kurang dari 109. Tulis tekanan. Nah, untuk menghitung tekanan hidrostatis, rumusnya tadi apa? Apa rumus tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis dikali dengan kecepatan gravitasi dikali dengan kedalaman. Nah, silakan dihitung. Sudah dapat di kedalaman di jenis fluida air? Isi lagi airnya. Bisa ya? Bisa? Sudah semua? Sudah semua? Belum?
bawah. Di sini ya. Sudah bisa? Sudah? Kalau sudah dihitung. Hitung tekanan hasil tekanan hidrostatisnya. Rumusnya, ingat kan tadi? Apa rumusnya? Apa rumus tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis dikalikan kecepatan gravitasi dikalikan dengan nah, itu kalau sudah dapat nilainya. Sudah airnya minyak sudah. Yang sudah mengisi tabel sudah diisi tekanan hidrostatisnya, lanjut ke halaman yang selanjutnya, analisis. Lanjut ke analisis.
Jangan lupa satuannya ya, satuannya ditulis. Pascal. Untuk percobaan PET sudah semua? Untuk percobaan yang menggunakan PET sudah semua? Sudah? Nah, kalau sudah lanjut ke analisis data. Lanjut ke analisis. Ya, semakin dalam dia. Terus dalam percobaan tadi, kalau misalkan jenis fluida yang semakin besar, tekanannya semakin rendah. Yes. Jenis fluida itu itu lagi. Lanjut ke analisis. Jangan lupa satuannya ditulis ya. Apa satuan tekanan hidrostatis tadi? Pascal.
Sudah? Sudah belum? Belum. Sudah. Ini selesaikan. Lanjutkan dulu.
dalam kehidupan sehari-hari? Mancing. Apakah itu ada tekanannya? Saat mancing. Berarti bukan berarti. Itu nanti dijelaskan. Sudah? 2 menit lagi. 2 menit lagi kita maju presentasi. Sudah. Ya, kesimpulan. Satu menit lagi. Satu menit lagi waktunya.
Kelompok tekanan hidrostatis sudah selesai. Gravitasi sudah? Belum. Massa jenis, kelompok massa jenis sedikit lagi. Kedalaman, kelompok kedalaman sedikit lagi. Cepat ya. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita mulai presentasi. Kelompok tekanan hidrostatis maju duluan. Yang lain diperhatikan ya. Yang lain perhatikan temannya, didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tekanan hidrostatik ingin mempresentasikan hasil analisis data yang kami buat bersama kelompok. Yang pertama, apa sebenarnya mati dari video simulasi? Yang kami amati adalah melihat sebuah botol yang diselamkan di dalam air laut. Yang kedua, bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis? Setelah melihat video tersebut, kami menyaksikan sebuah botol pulkan karbon yang disiramkan ke dalam laut hingga semakin dalam. Dari botol yang utuh berubah menjadi botol yang seperti ditemukan semakin dalam, semakin terlihat permukaannya. Tiga, ketika proses meter dipindahkan pada kedalaman yang berbeda, apa yang terjadi? Yaitu angka kedalamannya tidak sama dan berubah-ubah. 4. Ketika fluida diganti dengan jenis lain, apa yang terjadi? Yaitu maka tekanannya akan berubah. 5. Bagaimana pengaruh massa jenis terhadap tekanan hidrostatis? Massa jenis zat cair berbanding lurus tekanan hidrostatik, yaitu semakin besar massa jenis zat yang cair, angka tekanan hidrostatis juga semakin besar, begitu pula sebaliknya. Menuliskan hubungan antara tekanan hidrostatis pH, massa jenis P, dan tekanan gravitasi G dan kedalaman pH. Rumusnya adalah pH sama dengan PS GH. 7. Berikan contoh penerapan atau fenomena tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Jika botol berisi air dilubangi, maka air yang menekan seluruh bagian dinding akan memanjang keluar melalui lubang tersebut. Meski posisi air yang di dalam botol, namun air tetap bisa melakukan tekanan. Air langsung melepaskan tekanannya, itu ada jalan keluar. Contoh semprot tabung. Kesimpulannya, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekanan pada kedalaman tertentu. Sudah? Apakah ada yang ingin menanggapi? Boleh? Anda tadi ada pertanyaan tentang pengaruh massa jenis terhadap tekanan hidrostatis. Jika saja air dicepatkan ke tempat yang berbeda, apakah tekanan yang akan dihasilkan akan berbeda pula? Terima kasih. Apa tadi? Jika air dicepatkan ke tempat yang berbeda, apakah tekanan yang dihasilkan akan berbeda? Terima kasih.
hidrostatis menanggapi? Tidak. Alasannya karena gravitasi. Karena gravitasi karena luas dari tidak mempengaruhi. Oh, karena luas gravitasi tidak mempengaruhi. Sudah paham? Masih ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Sudah cukup? Cukup. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut ke kelompok gravitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gravitasi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sama apa yang pesertanya mengamati dari video simulasi. Kami mengamati video mengenai sebuah botol yang dibawa ke bawah semakin gemuk jika dibawa ke kedalaman semakin dalam. Bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis? Pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis adalah jika suatu kedalaman semakin dalam, maka tekanannya semakin besar. 3. Ketika pressure member dipindahkan pada kedalaman yang berbeda, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semakin dalam maka kedalaman semakin besar pressure membernya. 4. Ketika fluida diganti dengan jenis lain, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menekan fluida tersebut mengakibatkan fenomena yang diakibatkan olehnya, yaitu tekanan yang berubah. 5. Bagaimana pengaruh massa jenis terhadap tekanan hidrostatis? Semakin besar massa jenis benda, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. 6. Tuliskan hubungan antara tekanan hidrostatis, massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman. Hubungan antara massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman pada tekanan hidrostatis yaitu semakin besar massa jenis dan kedalaman suatu benda, maka semakin kecil tekanan hidrostatis benda tersebut. 7. Berikan contoh penerapan atau fenomena tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah seseorang yang sedang menyelam. 2. Kapal selam. 3. Sampah plastik seperti botol yang tenggelam dalam kedalaman air laut. 4. Bendungan. Kesimpulan dari uji coba tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin dalam permukaan air maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Sudah? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Dari kelompok pedalaman ada yang mau menanggapi? Tidak? Ya. Sudah cukup? Paham? Paham. Beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut kelompok massa jenis. Siap-siap setelah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampaikan hasil diskusi kami. Analisis data. 1. Apa yang peserta didik amati dari video simulasi? Seseorang penyelam yang sedang melakukan uji coba membawa botol plastik kosong, di mana penyelam tersebut menyelam hingga dasar laut untuk melihat perubahan yang ditunjukkan oleh botol. Setelah penyelam tersebut terus menyelam ke dalam laut, botol yang ia pegang semakin lama semakin merembuk karena adanya tekanan yang besar. 2. Bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis? Ketika jenis fluida diganti, maka tekanan yang diperoleh akan berganti sesuai dengan cairan yang diatur. 3. Ketika pressure meter dipindahkan pada kedalaman yang berbeda, apa yang terjadi? Jumlah tekanan yang dihasilkan dapat semakin besar atau semakin kecil. 4. Ketika fluida diganti dengan jenis lain, apa yang terjadi? Tekanan yang dihasilkan akan berbeda-beda. 5. Bagaimana pengaruh massa jenis terhadap tekanan hidrostatis? Ketika air ditempatkan di tempat yang berbeda, maka tekanan yang akan dihasilkan akan berbeda pula sesuai dengan kedalaman. Hal itu karena adanya pengaruh massa dan gambar serta gravitasi. 6. Tuliskan hubungan antara tekanan hidrostatis pH, massa jenis P, percepatan gravitasi G, dan kedalaman H. Semakin besar massa jenis cairan dan semakin dalam kedalaman, semakin besar pula tekanan hidrostatis yang dihasilkan. 7. Berikan contoh penerapan atau fenomena tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Dasar bendungan pada bagian bawah akan semakin tebal guna menahan zat cair yang semakin ke bawah semakin besar. Kesimpulan apa yang dapat dibuat setelah melakukan percobaan? Semakin dalam kedalaman air, maka akan semakin kuat atau semakin besar tekanan yang akan dihasilkan. Sudah? Ada yang mau menanggapi? Dari siapa duluan nih? Nah, oke, dari gravitasi. Apakah tekanan hidrostatis tergantung pada bentuk wadah? Apakah tekanan hidrostatis tergantung pada bentuk wadah? Mungkin tidak. Jadi apa jawabannya? Tidak. Tidak. Sudah paham? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Apakah gaya penyelam mempengaruhi tekanan hidrostatis? Tidak, karena mau gaya apapun ya tekanannya tetap sama. Kalau dia itu menyelam lebih dalam, maka tekanannya akan makin besar. Gayanya tidak akan berpengaruh. Paham? Masih ada yang mau bertanya? Sudah? Jadi aku suruh untuk kelompok. Itu saja hasil presentasi yang kami sampaikan. Kami akhiri. Lanjut sekarang kelompok kedalaman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedalaman ingin mempresentasikan hasil analisis data. Satu, apa yang kalian amati pada video tersebut? Semakin dalam menyelam sebuah botol, semakin kuat pula tekanan yang dialami sebuah botol tersebut. Dua, bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis? Makin dalam posisi titik di bawah zat cair, maka besar tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Tiga, ketika pressure meter dipindahkan pada kedalaman yang berbeda, apa yang terjadi? Perubahan tekanan pada kedalaman tertentu. 4.
4. Ketika fluida diganti dengan jenis lain, apa yang terjadi? Perubahan massa jenis zat cair. 5. Bagaimana pengaruh massa jenis terhadap tekanan hidrostatis? Besar massa jenis zat cair, maka besar tekanan hidrostatis makin besar. 6. Tuliskan hubungan antara tekanan hidrostatis sebanding. 7. Berikan contoh penerapan fenomena tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Mengambil air minum di galon mengalami tekanan hidrostatis. Seorang penyelam yang masuk ke dalam air. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan, tekanan yang disebabkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu ruas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Sudah? Sudah. Ada yang mau menanggapi? Boleh? Jika saja gravitasi meringan, apa yang akan terjadi dengan tekanan? Maka semakin kecil teganannya pula. Pastinya akan bersama. Apa? Pastinya akan bersama. Hasilnya akan tetap sama. Buang atau air mungkin beda hasilnya. Ah? Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada, cukup? Cukup. Beri aplaus dulu untuk kelompok pertama. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini apa kira-kira kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Semakin ya semakin dalam apa namanya ini kedalaman air, maka tekanannya akan semakin kuat atau semakin besar. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Kalau sudah paham, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi sesuai tadi yang sudah Ibu beritahukan di awal bahwa ada penilaian semakin berbentuk soal evaluasi. Untuk yang APD-nya tolong dibuka
Ya, itu H1. Nilai H1. Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa satuannya ditulis. Ya, satuannya ditulis. Itu yang nomor 1 nilai H1 ya. Yang ditanya nilai H1. Diketahuinya ditulis. Yang ditanya ditulis. Ya. Saya cari dulu. Kalau ada air rasa, saya jenisnya berapa? Masih ingat kan rumus tekanan hidrostatis tadi? Masih ingat kan? Masih ingat? Kalau lupa nggak bisa mengerjakan. Apa kalau masih ingat tadi? Apa rumusnya? Tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis dikalikan kecepatan gravitasi dikali dengan kedalaman. Nah, kalau lupa dengan rumusnya nggak bisa ngisi. Ada masalah? Ada masalah? Tidak.
hidrostatik cat PA sama dengan PV. Pada kedalaman yang sama maka dia sama, pada masa jenis yang sama dia pada kedalaman dan masa jenis yang sama dia sama kan tekanan hidrostatik ya. Maka PA yang berapa, PV itu kan ada dua kan kalau nggak salah, ada masa 1, ada masa jenis 1, masa jenis 2 itu kan, tinggal gravitasinya kan sama coret. Sudah selesai? Kalau sudah, kumpulkan. Kumpul. Sudah ya, kita kumpulkan. Sudah. Sudah berkumpul. Ayo kumpul. Ayo kumpul yuk. Sudah kumpulkan sini. Sudah. Yuk, waktunya habis. Kita kumpulkan. Ayo. Sudah. Sekarang kita lanjut mengisi refleksi. Ya, kita refleksi proses pembelajaran. Tulis nama ya. Jangan lupa tulis nama.
Ya, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dalam materi fluida dinamis. Ya. Sekarang silakan berdiri dulu. Tegang kan? Tegang? Tegang, otaknya tegang? Tegang? Angkat. Angkat tangannya. Angkat. Turunkan. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Lagi tarik nafas. Hembuskan. Buang. Lega? Lega. Tepuk tangan dulu untuk kita. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Silakan ketua kelas memberikan doa tutup. Hanya di pertanyaan ini kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.